Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Ketemu lagi sama Bu Dian di pembahasan soal tryout yang kedua, kelas 34 part yang kedua. Yuk langsung kita mulai ya. Soal nomor 11. Adiknya Lutfi lahir tahun 2018. Saat itu umur Lutfi 5 tahun. Nah, jika selisih umur Lutfi dan kakaknya ada 8 tahun, maka kakak Lutfi lahir tahun berapa ya? Oke, jadi di sini kita lihat informasi yang pertama adalah tahun kelahiran adiknya Lutfi, yaitu tahun 2018. Maka langkah kita adalah mencari tahu dulu nih berapa selisih usia adik Lutfi dan kakak Lutfi dengan menggunakan Lutfi sebagai sebagai tolak ukurnya. Jadi, karena selisih umur adik Lutfi dan Lutfi ada 5 tahun, dan Lutfi dan kakak Lutfi ada 8 tahun, maka selisih umur adik Lutfi dan kakak Lutfi adalah 5 ditambah 8, yaitu 13 tahun. Sehingga dari sini kita bisa menghitung kakak Lutfi lahir tahun 2018 dikurangi 13 sama dengan tahun 2005. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Belasnya ketinggalan. Yuk, soal nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, oke, jadi di sini kita melihat ada sebuah persegi nih, Nak, yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Yang diminta adalah menghitung luas daerah yang diarsir. Kemudian bentuknya apa tuh ya? Gimana dong cara menghitungnya? Nah, karena ini adalah bangunnya dari segi empat yang tidak beraturan, maka kita bisa memotong segi empat ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Bagian yang pertama adalah sebuah segitiga. Nah, untuk menghitung segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Bu, alasnya berapa? Di situ nggak ada ukurannya. Nah, ukuran alasnya bisa kita hitung dari sini. Dari panjang persegi, kita kurang dengan sisi yang di sebelah kiri dan sisi yang di sebelah kanan. Sehingga kita bisa mendapatkan 12 dikurangi 3 dikurangi 6, yaitu 3 meter. Untuk tinggi dari segitiganya, kita bisa mengambil dari panjang sisi perseginya. Oke, kita lanjutkan untuk bangun yang kedua, yaitu segitiga. Alasnya kemudian memakai ini ya, Nak. Ini kita pakai sebagai alas. Panjangnya adalah sama dengan panjang sisi persegi, yaitu 12 meter. Dan tingginya itu sama dengan 6 meter ya, yang ada di bawah. Oke, sehingga nanti kita akan mendapatkan luasnya adalah, luas daerah yang diarsir ini adalah untuk segitiga yang pertama, dan ini adalah untuk segitiga yang kedua. Bisa kita sederhanakan, dibagi 21, dibagi 26, kita dapat 18, dibagi 21, dibagi 2, 6, maka kita dapat 36, sehingga totalnya adalah 54 cm persegi. Oke, itu soal nomor 12. Kita lanjut saja ke soal nomor 13. Soal nomor 13. Yudi memiliki papan kotak yang tertulis bilangan 1 sampai 9. Jumlah bilangan pada setiap baris, kolom, maupun diagonal adalah sama. Yudi menutup 4 buah bilangan dengan buah stroberi, terong, jeruk, dan anggur seperti pada gambar berikut. Yang ditanyakan adalah berapa ya bilangan yang ditutup oleh buah anggur yang di sini ya, Nak ya, yang pojok bawah. Nah, untuk bisa mengetahui berapakah bilangan yang tertutup anggur, terlebih dahulu kita harus menghitung berapa sih total masing-masing kolom dan barisnya gitu ya. Karena yang diketahui hanya pada kolom ketiga, maka kita menggunakan ini sebagai patokan kita ya. Kita jumlahkan 2 ditambah 7 ditambah 6, kita dapat 15. Sehingga untuk baris yang ketiga yang ada anggurnya jumlahnya juga harus 15. Maka kita mendapat hasil buah anggur adalah 15 dikurang 6 dikurang 1 sama dengan 8. Seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 14. Soal nomor 14. Rasi mendapat permen dari ayah. Kemudian Rasi memberikan 10 permen kepada sepupunya. Separuh permen yang tersisa ia berikan kepada adiknya. Jika sekarang Rasi memiliki 15 permen yang tersisa, berapa banyak ya permen yang ayah berikan kepada Rasi? Oke. Nah, untuk soal ini Bu Dian mau menghitung mundur, Nak, dari jumlah permen yang tersisa. Oke ya. Nah, tadi informasinya adalah
Pada kondisi akhirnya, rasi memiliki sisa permen 15. Ini adalah kondisi sebelum sesudah rasi memberikan permen kepada adiknya. Berapa banyak permen yang diberikan adiknya? Dikatakan tadi separuh permen yang tersisa ia berikan kepada adiknya. Artinya banyak permen yang tersisa dengan banyak permen yang dia berikan kepada adiknya adalah sama, yaitu 15. Gitu ya. Sehingga kondisi sebelumnya jumlah permennya adalah 30 permen. Nah, kita cek lagi informasi sebelumnya. Ternyata sebelum itu Rasi memberikan 10 permen kepada sepupunya. Artinya sebelum diberikan kepada sepupunya, banyak permen Rasi adalah 30 permen yang ini terakhir tadi, ditambah dengan 10 permen yang ia berikan kepada sepupunya. Sehingga banyak permen yang diberikan ayah kepada Rasi adalah 40 permen. Gitu ya, Nak ya? Oke, langsung lanjut ke soal nomor 15. Usia Aji, Badri, Ciko, dan Dani menunjukkan bilangan berurutan. Jika Dani adalah yang tertua dan hasil usia mereka tahun lalu adalah 5040, maka usia Aji tahun depan adalah. Oke, hati-hati ya. Yang ditanyakan adalah usia Aji tahun depan. Padahal yang diketahui adalah hasil perkalian usia mereka tahun lalu. Jadi nanti kalau udah ketemu pelan-pelan, jangan langsung dijawab karena harus hitung dulu yang usia tahun depan. Oke, langkah awalnya adalah ngapain nih? Kita tahu bahwa hasil perkaliannya adalah 5040. Nah, kalian boleh pakai coba-coba dari pilihan jawaban berapa kali berapa kali berapa kali berapa, 4 orang ya. Berapa kali berapa kali berapa kali berapa, yang hasilnya 5040. Ini sebenarnya kalian bisa curiga nih, ada 0 di belakang, pasti ada perkalian 10-nya ya. Kalian bisa mencoba. Atau yang sudah belajar eh, faktorisasi prima, kalian bisa membuat pohon faktor 5040 dibagi 2 dan seterusnya. Nah, nanti kalian akan mendapat hasil faktorisasinya seperti ini. 5040 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 7. Sehingga perkalian bilangan berurutan yang mungkin adalah 7 kali 8 kali 5 kali 10. Nah, Aji adalah anak yang termuda. Berarti kita ambil usia Aji yang ini anak ya. Usia Aji adalah 7 tahun. Ingat, ini adalah usia tahun lalu. Yang ditanyakan usia tahun depan, berarti nambahnya nambah 2. Betul. Sehingga usia Aji adalah 9 tahun. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Soal nomor 16, tanggal 5 Januari pada suatu tahun bertepatan dengan hari Selasa. Berapakah jumlah semua tanggal pada hari Rabu di bulan Februari pada tahun tersebut? Oke, jadi yang diketahui 5 Januari di hari Selasa. Kita bisa hitung berarti yang hari Rabu adalah tanggal 6. Nah, jadi kita tahu bahwa satu minggu ada 7 hari ya. Tinggal nambahin 7 tambah 7 tambah 7. Ini adalah hari-hari yang jatuh di hari Rabu pada bulan Januari. Yang ditanyakan tapi yang bukan bulan Januari tapi bulan Februari. Berarti kita lanjutkan sehingga yang bulan Februari ada tanggal 3, 10, 17, dan 24. Hasil penjumlahannya adalah 54. Seperti itu ya, Nak ya. Kita lanjutkan soal nomor 17. Soal nomor 17. Banu berpuasa setiap hari Senin dan Kamis. Ia menyedekahkan 2/5 uang sakunya di masjid sekolah setiap kali berpuasa. Uang saku Banu per hari adalah 15.000. Berapa uang yang Banu sedekahkan pada bulan Desember 2022 sampai Januari 2023 jika 1 Desembernya jatuh pada hari Kamis? Berarti tugas kita yang pertama hitung dulu nih. Kalau sehari uang sakunya 15.000 dan 2/5-nya disedekahkan, berarti berapa banyak yang disedekahkan? Ya, betul. Tinggal dikali saja ya. 2/5 kita kali dengan 15.000. Kita dapat sedekah Banu setiap hari adalah Rp6.000. Tugas kita berikutnya adalah menghitung dalam bulan Desember dan Januari itu hari Senin dan Kamisnya ada berapa hari? Karena tadi
kita mulai hari Kamis di tanggal 1 Desember, berarti bisa kita simpulkan pasti di sana ada 5 hari Kamis dan 4 hari Senin. Sebaliknya pada bulan Januari berarti nanti ada 5 hari Senin dan 4 hari Kamis. Sehingga totalnya adalah 18 hari, karena satu harinya sedekah 6.000, total sedekahnya adalah 18 dikali 6.000 sama dengan 100.000. Kita lanjutkan soal nomor 18. Yudi memiliki 5 buah kelereng hijau, 6 kelereng putih, dan 7 kelereng biru. Kelereng tersebut disimpan di dalam satu toples. Jika Yudi ingin mengambil kelereng tersebut satu persatu tanpa melihat kelereng yang diambil, sehingga yang didapatkan adalah 3 kelereng dengan warna berbeda. Ini harus hati-hati ya. Yang diminta adalah 3 kelereng dengan warna yang berbeda, maka banyak kelereng paling sedikit yang diambil Yudi adalah, jadi intinya di sini kita ingin memastikan Yudi mendapatkan 3 kelereng yang warnanya beda. Ada hijaunya, ada putihnya, ada birunya. Nah, untuk soal-soal seperti ini, Nak, Bu Dian mau kalian membayangkan bahwa Yudi menjadi anak yang paling tidak beruntung sedunia. Wah, kok gitu, Bu? Iya, maunya 3 kelereng dengan warna yang berbeda. Pasti harus ada birunya, ada hijaunya, ada putihnya. Ternyata ketika dia mengambil, dia mendapatkan kelereng biru semuanya. Jadi kita urutkan dulu nih, dari kelereng-kelereng ini warnanya yang paling banyak kelereng apa? Ada kelereng biru. Nah ini ya, kita mulai ketidakberuntungannya di sini nih. Jadi ketika dia mau ngambil ternyata 7-7-nya warna biru. Nggak ada kelereng warna lain. Lalu pengambilan berikutnya kita urutkan, yang paling banyak berikutnya adalah kelereng warna putih. Sehingga totalnya sekarang dia sudah mengambil 13 kelereng. Nah, setelah mengambil 13 kelereng inilah akan bisa kita pastikan kelereng selanjutnya pasti kelereng warna hijau. Nggak ada pilihan yang lain. Maka syarat bahwa Yudi mendapatkan 3 kelereng dengan warna berbeda akhirnya terpenuhi. Sehingga banyak kelereng paling sedikit yang harus diambil Yudi agar 3 kelereng itu punya warna yang berbeda adalah 7 biru tambah 6 putih dan tambah 1 hijau. Totalnya adalah 14 buah kelereng. Oke ya. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nomor 19. Banyak mainan Yudi 12 lebih banyak dari mainan Zaki. Banyak mainan Abdul 3 kali mainan Yudi. Jika jumlah mainan mereka adalah 103 buah, maka banyak mainan Yudi adalah, Untuk soal seperti ini, kita pakai permisalan ya, Nak ya. Nah, kita bandingkan dulu nih antara Yudi, Zaki, sama Abdul. Mainan siapa yang paling sedikit? Iya, betul. Mainan yang paling sedikit adalah mainan Zaki. Nah, mainan Zaki kita misalkan sebagai satu kotak. Sehingga mainan Yudi, kita lihat informasinya. Mainan Yudi 12 lebih banyak. Berarti Yudi sama dengan banyak mainan Zaki, yaitu satu kotak ditambah 12. Mainan Abdul 3 kalinya mainan Yudi. Berarti 3 kali dalam kurung. Badan kasih dalam kurung ya. Kotak ditambah 12. Nah, kalau ada seperti ini, nak kalian kaliin satu persatu ya. 3 kali kotak ditambah dengan 3 kali 12. 3 kali kotak artinya apa? Kotaknya ada 3, yaitu 3 kotak. 3 kali 12 adalah 36. Sehingga total mainan Zaki, Yudi, dan Abdul adalah kotak ditambah kotak tambah 12 ditambah 3 kotak tambah 36. Itu totalnya adalah 103. Kita kumpulkan yang kotak sama kotak, kita dapat 1 kotak, 2 kotak, ini tadi 3 kotak, sehingga totalnya adalah 5 kotak. 5 kotak ditambah 48 sama dengan 103. Berarti 5 kotak nilainya adalah 55 dan 1 kotak nilainya 11. Maka banyak mainan Yudi adalah 11 tambah 12 sama dengan 23. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 20. Surah memiliki sebuah kertas persegi dengan ukuran 20 kali 20. Kertas tersebut akan dilipat 2 kali sehingga bentuknya sekarang menjadi persegi yang lebih kecil. Kemudian Surah membuka kembali lipatan dan mengguntingnya sesuai dengan gambar. Maka total keliling kertas Surah sekarang adalah, jadi gambarnya seperti ini ya, Nak ya. Nah,
Awalnya panjangnya adalah 20 cm. Karena kita potong menjadi dua bagian, berarti sekarang panjang masing-masingnya ada 10 cm. Maka keliling satu persegi kecil adalah 4 kali 10 sama dengan 40. Karena di sana ada 4 persegi kecil, maka tinggal kita kaliin saja dengan 4. 4 kali 40 sama dengan 160. Seperti itu ya, semoga bisa bermanfaat. Gua Dian akhiri dulu. Part yang kedua ini kita lanjutkan di part yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.